Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita Ustaz ada barisnya? Enggak jadilah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Tidak apa-apa Ustaz. Ya baca jahar itu harus dibiasakan. Begitu. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tamadu fi dzalikal wujud. Al-mu'tamadu fi dzalikal wujud. Ini penutupan kaji kita kemarin. Kenapa kita bilang bahwasanya kehamilan itu 9 bulan, bisa 1 tahun maksimal. Al-wujud. Kalau sekarang wallahu alam ya. Wallahu alam kalau sekarang. Kalau kehamilan itu lebih dari berapa minggu itu mau tidak mau harus disesar. Mau tidak mau harus disesar karena ketuban itu berubah menjadi racun. Ketuban berubah menjadi racun. Saya dengar seperti itu. Wallahu alam. Anak saya pun seperti itu, ketika sudah keluar dulu air ketubannya sudah berubah jadi hijau. Nggak tahu apa sebab kenapa berubah menjadi hijau. Bisa jadi karena itu. Tapi berdasarkan al-wujud yang ada, yang diteliti oleh fuqaha pada zaman itu, memang kehamilan maksimal itu 1 tahun. Minimal 6 bulan. Kebanyakan 9 bulan. Itu ya, tentang rentang waktu hamil. Nah, jadi maksimal haid 15 hari, minimal haid sehari semalam. Kebanyakan perempuan haid 7 atau 6 hari. Minimal nifas madjah sedikit. Maksimal nifas 60 hari sejak kelahiran. Kebanyakan perempuan 40 hari sejak kelahiran. Bukan sejak keluar darah, sejak lahir ya, sejak rahim itu kosong. Kalau misalkan darah perempuan itu lebih dari 15 hari, darah keluar lebih dari 15 hari, berarti ada istihadah di situ, berarti ada penyakit di situ. Tugas kita apa? Sebagai perempuan ataupun sebagai ustadz, menentukan sejak kapan kira-kira darah penyakit itu keluar. Darah itu keluar 20 hari. Tidak mungkin darah itu tahu bahwasanya ini adalah hari ke-16. Saya keluar cik lu, tidak ada cerita. Masa dia keluar di hari ke-16? Plek. Tidak mungkin. Bisa jadi darah penyakit itu keluar di hari ke-13. Bisa jadi darah penyakit itu keluar di hari ke-10. Itu kemungkinan. Bagaimana kita tahu ini darah sehat, ini darah penyakit? Yang pertama bisa kita ketahui dari sifat darah. Kalau misalkan 7 hari pertama warnanya hitam dan 13 hari selanjutnya warnanya merah, berarti 7 hari pertama adalah haid, sedangkan 13 hari setelahnya adalah penyakit. Atau sebaliknya, 13 hari pertama sifat darahnya berwarna hitam. Merah. 7 hari terakhir warnanya hitam. Berarti yang penyakit 7 hari terakhir. Atau di tengah-tengah. 3 hari pertama merah. 7 hari kemudian hitam. 10 hari kemudian merah lagi. Maka yang haid adalah 7 hari itu yang di tengah. Ya, itu namanya apa? Tamyiz. Menentukan darah haid berdasarkan sifat. Tamyiz itu artinya membedakan. Kita bedakan berdasarkan warna. Kalau misalkan warna darahnya itu 1 saja, hitam selama 20 hari, merah selama 20 hari, atau warna yang kuat itu berulang 2 kali. 3 hari pertama hitam, 7 hari kemudian merah, 13 hari kemudian hitam lagi. Aneh itu kan? Ya enggak? 3 hari pertama hitam, 7 hari kemudian merah, 10 hari kemudian hitam. Kalau sebaliknya, kalau 7 hari kalau 7 hari yang merah, yang hitam, kita bisa katakan 7 hari inilah yang haid. Tapi sekarang terbalik, justru 7 hari ini yang merah, sedangkan 3 di awal dan 10 di akhir yang berwarna hitam.
Nah, bagaimana caranya? Dalam hal ini kita pakai namanya adah, kebiasaan. Nah, bulan kemarin haidnya berapa hari? 7 hari. Maka 20 hari yang sekarang kita hukumi 7 hari pertama adalah haid, sedangkan sisanya adalah penyakit. Seperti itu. Ya, itu contoh-contoh kasus. Dan makam kita tidak sedang membahas tentang mutawalat. Ya, kita tidak akan berpanjang-panjang di sini karena murid-muridnya laki-laki, guru-gurunya juga laki-laki. Ya. Tapi setidaknya kita dapat gambaran untuk menentukan mana darah haid dan mana darah penyakit, kita pakai 2 standar. Yang pertama namanya apa tadi? Tamyiz. Ya, menentukan darah haid dan istihadah berdasarkan sifat darah. Yang kedua namanya apa? Adah. Melihat kebiasaan haid sebelumnya, berapa hari haid sebelumnya, berapa hari suci haid suci sebelumnya. Itu tentang darah haid. Nifas juga seperti itu. Bisa pakai tamyiz, bisa juga pakai adah. Nah, nanti perempuan mustahadah itu ada pembagian-pembagian. Ada mustahadah mutahayyirah, ya, mustahadah muqtadaah mutahayyirah, mustahadah muqtadah alim lil adah wal jahil nasi lil waqt, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada 9 macam 7 macam perempuan istihadah. Pokoknya yang paling parah itu adalah perempuan istihadah, istilahnya mutahayyirah mutlaqah. Apa itu bahasa kitanya? Perempuan haid bingung ya. Nggak tahu. Ya, dia darahnya 20 hari contoh, itu 25 hari hitam semuanya. Ditanya, haid sebelumnya berapa hari? Lupa. Jam berapa mulai haid sebelumnya? Lupa. Hari apa? Lupa. Tanggal berapa? Lupa. Selesainya berapa? Lupa. Nggak tahu aja dia semuanya, enggak. Nah, perempuan seperti ini setiap akan sholat dia mesti mandi. Dia kurang akal. Dia bingung, enggak peduli. Ya, enggak peduli dia. Dia mandi 5 kali sehari. Setiap kan sholat dia mesti mandi. Ihtiyat. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pantangan-pantangan haid dan juga nifas. Fadhal. ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء أحدها الصلاة فرضا أو نفلا وكذا سجدة التلاوة والشكر والثاني الصوم فرضا أو نفلا والثالث قراءة القرآن والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين. Ini hamzahnya hamzah wasal ya. Ini nanti bacanya wa huwa ismun. Wa huwa ismun lil maktubi, seperti itu. Wa hamluhu illa idza khafat alaihi. Wal khamis dukhulul masjidi lil haidi in khafat talwithahu. Wasadis at-tawafu fardan aw naflan. Wasabi' al-wad'u wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami at-tasadduqu bidinarin wa liman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu bi nisfi dinarin. Wathamin al-istimta' bima baina surrati war rukbati minal mar'ah fala yahrumu al-istimta'u bihima wala bima fawqahuma 'ala al-mukhtari fi syarhil muhadzab. Thumma istadradan al-musannifu li dzikri ma haqqahu an yuzkara fima sabaqa fi faslil mujibil ghusli faqala wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'. Alah. Dulu ya. Nah, sekarang pantangan-pantangan perempuan haid dan nifas. Sebenarnya pantangannya ada 11 ya. Nanti kita lengkapi. Ada yang tidak dikasih nomor oleh musannif, ada yang dikasih nomor. Kenapa dikasih nomor oleh sebagian ulama? Karena ada orang yang pintar, paham kias, ada yang tidak paham kias. Orang yang tidak paham kias ya kacau. Makanya perlu ditekankan. Contohnya di ibanah ya. 11. Wa yahrumu dan haram bil haidi bi sababiyah dengan sebab haid. Wa fi ba'din nusakhi dan pada sebagian naskah. Pada sebagian manuskrip wa yahrumu 'alal haidi dan haram atas perempuan yang haid. Apa yang haram? Thamaniyatu asya'a, 8 sesuatu, 8 perkara. Ahaduha as-salatu, yang pertama adalah salat. Salat yang mana? Fardan au naflan, salat fardu ataupun salat sunat.
Wa kadza sajdatut tilawati wa syukri. Begitu pula sujud tilawah dan juga sujud syukur. Maksudnya apa? Semua yang hukumnya sama dengan sholat, termasuk dalam hal ini adalah tawaf, karena Nabi SAW katakan at-tawafu kas-sholati illa annallaha ta'ala abaha fihil kalam. Au kama qala. Salat itu seperti tawaf. Tawaf itu seperti salat, kecuali Allah bolehkan dalam tawaf itu kita berbicara. Ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Dalam salat enggak boleh bicara. Enggak boleh bicara. Itu kalam ajnabi. Ajnabi dalam salat itu apa? Perkataan yang bukan perkataan salat, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang bukan bahasa salat. Bahasa salat itu bahasa Arab. Walaupun tujuan kita zikir, walaupun tujuan kita doa, tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalaupun bahasa Arab, kalau tujuannya bukan untuk sholat, itu juga tidak boleh. Ya, kalau zikir dia boleh, doa dia diperbolehkan. Termasuk sebenarnya juga yang sama dengan sholat adalah khutbah. Tapi perempuan kan tidak khutbah, ya. Perempuan tidak khutbah, makanya tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah itu kita sudah sampaikan, ya. Tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Jangan meluncur sujud saja. Kalau di luar sholat dibuka dulu dengan takbir, ditutup dulu dengan salam. Mesti suci kita, mesti menghadap kiblat kita. Sambil duduk takbirnya juga boleh, karena sholat sunat boleh sambil duduk. Jadi kita sambil duduk baca Quran, dapat ayat sajadah, Allahu Akbar, sujud, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti itu. Ya, tidak salah sujud saja. Tapi kalau kita baca Quran harus perlu takbir juga nih. Nah, baca Quran enggak, ya. Baca Quran tidak takbir. Salah. Begitu juga mendengarkan. Ya, mendengar enggak perlu takbir dulu, ya. Langsung aja sujud. Ya, pas kita baca Quran nih. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sujud. Berarti kita takbir dulu. Iyalah, takbir dulu. Takbir itu takbiratul ihram. Tujuannya adalah pintu masuk kita ke dalam ibadah sujud itu. Gara-gara takbiratul ihram itu kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh makan, tidak boleh ini itu segala macam ketika sujud. Assalamualaikum sebagai penutupnya. Sujud syukur juga seperti itu. Ya, kita sujud syukur bagaimana? Takbir dulu, sujud kita, baru assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sujud syukur. Ya, Ustaz selama ini kita berkali-kali sampaikan, belajar agama jangan dari pemain bola, ya. Bola belajar sujud syukur dari Indra Safri. Indra Safri itu pelatih bola hebat, bukan pelatih sujud syukur, ya. Iya kan ada takbir itu. Dalam salat tidak perlu takbir. Salat tidak perlu takbir, ya, karena kita sudah dibuka dengan salat, kan. Jadi kita takbir lah. Enggak salah. Berarti itu bukan takbir ihram, tapi itu takbir intiqal saja, kode. Tapi kalau kita baca Quran perlu takbir. Takbir itu untuk ihram, takbir ihram, pembuka, istilahnya, pembuka ibadah, ya. Jadi dibuka dengan takbir, ditutup juga dengan salam. Jadi itu yang pertama, tidak boleh sholat. Kemudian apa lagi? Wasaumu, wathani asaumu. Dan yang kedua, tidak boleh pula puasa. Perempuan sudah sahur dia, jam 6 pagi keluar haid, ya sudah, batal puasanya. Perempuan sudah mau berbuka keluar haid, 2 menit lagi azan maghrib, ya sudah, batal puasanya. Ya, makanya ibadah perempuan itu tidak banyak-banyak. Ibadah perempuan itu tak banyak. Jangan merasa ini patriarki istilahnya, tidak ada patriarki. Iya. Enak jadi perempuan tuh tidak mikir nafkah, tidak mikir itu segala macam, enggak. Yang hadis itu hadis saya yang sampai malam kondisi itu sahih, ya. Wallahu alam, ya, Mat. Yang apabila kita sholat dengan waktu puasa Ramadan. Oh iya. Menjaga kemampuannya. Ya, masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya. Tidak banyak-banyak pada perempuan. Amalan pokoknya kan sampai. Ya, itu aja amalan pokok. Zakat kan suaminya. Zakat, suami mengeluarkan zakat. Ya. Kalau mengeluarkan suami poligami adanya di sini. Besar juga balanya. Pokoknya pintu surga itu bisa dibuka dengan syukur atau sabar. Bersyukur suami satu setia, atau bersabar suami poligami. Pilih. Mana yang Anda pilih sini? Di puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunat, ini masyhur, ya, maklum lah puasa. Wasal itu qiraatul Qur'ani, bukan menyentuh, ya. Yang haram itu apa? Membaca. Menyentuh jelas haram. Ya. Surat apa, Ustaz?
Al-Qiyamah ya. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr La ya. yamassuhu illal mutahharun. Hijr 77 ya. Ya, kalau tidak salah ya. Al-Hijr 77 kalau tidak salah. La yamassuhu illal mutahharun. Ustadz itu kan multi tafsir Ustadz. Kan penjelasan itu kan itu kembali kepada yang di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kan cuma bisa dijangkau oleh malaikat dan malaikat itu memang mereka suci. Oke. Tapi sekarang dari ayat ini saja kita tahu bahwasanya ayat ini kan diturunkan untuk manusia. Dia khabariyah bermakna insya'iyah, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ya, yang suci lah istilahnya. Berarti itu kan tidak boleh menyentuh berarti. Tapi dalam hadis Nabi SAW katakan lebih detail lagi. La yamassul Qur'ana illa tahir. Itu jelas. Tidak menyentuh. Riwayat Abu Daud ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali si tahir. Siapa tahir? Itu menyentuh ya. Nah sekarang bagi perempuan haid yang haram bukan cuma menyentuh. Tapi juga membaca. Membaca Al-Quran tidak boleh bagi perempuan yang haid, nifas. Kecuali dengan 3 niat. 3 niat. Apa saja 3 niat itu? Yang pertama untuk zikir. Contoh dia sebelum makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillah itu adalah ayat Al-Quran, dia boleh baca Bismillah sebelum makan. Yang kedua contohnya sebelum tidur dia baca ayat kursi, itu juga diperbolehkan karena dia membaca ayat kursi dengan niat zikir. Yang kedua dengan niat tanbih, mengingatkan orang. Dia dengar orang baca Quran salah. Ya. Dia dengar orang baca Quran salah, dia perbaiki bacaan orang tersebut, itu boleh. Itu niatnya tanbih. Atau niatnya dia menasihati orang, "Weh, kamu jangan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin," dia bilang. Itu juga diperbolehkan. Karena niatnya bukan untuk membaca, tapi niatnya untuk tanbih. Berarti hafizah itu masuk ke tanbih. Nah, hafizah bukan tanbih. Gurunya ya. Gurunya yang memperbaiki bacaan ya. Tapi untuk menjaga hafalannya murajaah. Itu tilawah. Masuk ke tilawah. Ya, nanti kita sampaikan ya cara murajaah hafalan bagi perempuan yang haid, nanti kita sampaikan. Yang ketiga, diperbolehkan membaca Al-Quran bagi perempuan haid itu untuk istisfa, ruqyah. Ya, perutnya sakit, kemudian dia ambil 1 gelas air, dia bacakan Al-Fatihah kepada air tadi dengan niat mengambil syifa dari Al-Quran. Itu juga diperbolehkan. Namanya istisfa. Istisfa. Nah, perempuan haid dia ingin murajaah hafalan, bagaimana caranya? Cara pertama, orang lain baca dia dengar. Ya, jadi dia menyimak. Menyimak tidak dilarang. Orang lain baca dia dengar. Kalau dia ingin mengikuti, boleh silakan, tapi tanpa suara. Jadi dia cuma menggerak-gerakkan lidah tanpa suara. Seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, yang ahli membaca gerakan mulut tahu dia ayat tadi itu ya. Diperbolehkan. Karena itu namanya bukan tilawah, itu namanya bukan membaca. Yang dilarang adalah membaca, bukan memikirkan, bukan mendengarkan. Nah, itu penting untuk diingat-ingat. Ustadz dia lomba MTQ sedang haid, tidak boleh baca Quran, tidak ada cerita. Ustadz dia santri tahfiz, tidak boleh baca Quran. Harusnya kita berpikir, lembaga tahfiz di tempat kita ini banyak, tapi keberkahan Quran seolah-olah tercabut dari negeri kita. Kenapa? Karena orang banyak semangat untuk tahfiz saja. Adab-adab terhadap Al-Quran orang-orang tidak tahu yang seperti kita sampaikan ini. Ya, apalagi umrah banyak, tapi barakah Nabi Mekah tidak sampai ke Sumatera Barat. Ya orang sibuk. Manasik umrah mau 3 kali, 4 kali. Manasik sholat tidak hadir. Mana manasik sholat? Harusnya kan sebagaimana dia umrah diperhatikan oleh guru, sholat juga seperti itu. Gimana dia caranya sholat? Apa yang dia baca? Ayo, simakkan oleh guru, diperbaiki oleh guru. Sudah sah enggak nih sholat saya? Sudah mantap enggak nih sholat saya? Pulang dia tenang hati dia sholat. Harusnya kan seperti itu. Ya, semangat tinggi tapi kita enggak tahu prioritas, ya bahaya juga. Makanya nanti saya umrah bulan November tuh jamaah nanti saya suruh wudu. Saya suruh mereka sholat dihormatil waqt. Kita berwudu dengan 1 gelas air itu bisa. Atau bawa debu ke atas pesawat. Ya, bawa debu ke atas pesawat. Bisa ya. Kalaupun tidak bisa, kita memenuhi rukun dan syarat. Berarti sholat yang kita lakukan di atas pesawat itu adalah sholat untuk menghormati waktu. Nah, itulah contoh. Ya, termasuk ini yang banyak diabaikan oleh sekolah-sekolah Islam. Yang mengabaikan ini kan sekolah-sekolah Islam. Katakan khilafiyah. Apa khilafiyah? Perempuan haid kan boleh masuk ke dalam masjid. Ustaz, mana khilafiyah di situ? Siapa yang khilafiyah di situ? Itu yang bid'ah.
Ustaz Khalil bilang apa? Bid'ah itu apa? Sesuatu yang ketika kita lakukan kita merasa seolah-olah beribadah, tapi sejatinya kita berdosa. Tuh perempuan haid baca Quran. Ini kan niat saya baik nih, ini kan saya ibadah nih. Itu yang bid'ah. Perempuan haid masuk ke dalam masjid mendengar kajian, saya kan niat saya baik nih dengar pengajian nih. Itu yang bid'ah. Ya, karena dia merasa itu adalah ibadah, dia mendekatkan diri dia pada Allah. Padahal Allah larang. Kepikiran juga oleh Ustaz Khalil ngomong seperti itu. Jadi orang ketika nanya pada saya apa contoh bid'ah saat sholat subuh 3 rakaat, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Ketika Nabi suruh sholat subuh 2 rakaat, berarti Nabi melarang kita sholat 1 atau 3 rakaat. Ustaz Khalil bilang contoh lain apa? Itu katanya perempuan haid baca Quran, dia mengira dia sedang beribadah, ternyata dia tidak beribadah. Kenapa? Karena menyalahi pantang. Berdiam di dalam masjid. Berdiam, lewat kita bahas juga di sini. Lewat di masjid bagaimana hukumnya ya. Jadi itu ya, sholat, jadi sholat, puasa, menyentuh mushaf, membaca Quran tidak boleh ya. Membaca Quran tidak boleh. Kemudian yang keempat, mashul mushaf, menyentuh mushaf tidak boleh. Gini pun tidak boleh. Ini mushaf Al-Quran terletak di meja, gini tidak boleh. Nah. Dan ini juga berlaku untuk orang yang berhadas kecil. Orang berhadas kecil pantangannya 4, orang berhadas besar pantangannya 6. Nanti di sini 5, nanti kita jelaskan kenapa bisa berbeda ya. Yang penting menyentuh mushaf tidak boleh, apalagi membawa. Wa hamluhu, makanya disebut di situ, wa hamluhu. Apa itu mushaf? Wa huwa ismun lil maktubi, dan dia adalah nama bagi yang tertulis dari kalam Allah. Jadi kalam Allah yang tertulis ya. Yang dibilang ini mushaf ini kalam Allah, enggak. Ini kalam Allah yang sudah al-maktub. Kalam Allah yang tertulis itu namanya apa tuh? Mushaf. Walaupun itu adalah kaligrafi dinding, walaupun itu tidak sempurna satu Al-Qur'an, walaupun itu cuma 1 halaman, walaupun itu cuma 1 surat, walaupun itu cuma 1 ayat, itu semua disebut dengan mushaf. Atau dihukumi dengan mushaf. Min kalamillah baina daftaini. Antara 2 jilid. Ya, jadi yang antara 2 jilid itu apa tuh? Namanya al-maktub. Antara 2 jilid itu bukan khaliq, bukan sifat Allah itu ya. Ya, yang terletak antara 2 jilid itu bukan sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Sifat yang azali, qadim. Sifat qadim, qaimun bi zatillah taala. Itu sifat kalam. Nah, makanya itu disebut dengan kalam nafsi. Yang disebut di sini apa? Yang tertulis. Wa hamluhu, kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Nah, saya sampaikan logikanya seperti ini nih. Nih, saya sedang berhadas, tidak boleh menyentuh Quran. Tapi saya ingin memindahkan mushaf ini ke samping. Tidak saya sentuh, saya pakai pena. Kira-kira hukumnya sama atau berbeda? Mana yang lebih parah? Sekedar menyentuh atau menggeser tuh? Geser. Karena menyentuh tidak berpindah dia. Menyentuh tidak berpindah. Kalau menggeser, walaupun tidak menyentuh dia berpindah. Makanya kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya, menggesernya walaupun tanpa menyentuh. Umpama apa? Kata bapak si perempuan, jangan kamu sentuh anak saya. Jangan kamu sentuh anak saya. Awas kamu kalau sempat kamu sentuh anak saya. Besoknya jam 9 malam pulang cowok ini dengan anak perempuan si bapak. Pak, ini anak bapak. Kamu ini bagaimana? Sudah saya bilang jangan sentuh anak saya. Apa kata laki-laki ini? Tidak ada saya sentuh pak, saya cuma bawa dia jalan-jalan. Kira-kira lebih marah mana bapaknya? Nah, jadi kalau menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Walaupun membawanya di dalam tas. Perhatikan, ada kecuali illa idza khafat alaihi, kecuali jika dia takut hilang, takut tercecer, takut dicuri orang, itu boleh. Kemudian ada satu lagi pengecualian, boleh membawa mushaf Al-Quran bagi orang berhadas dengan syarat dia berniat membawa barang, bukan membawa mushaf. Contohnya di dalam tasnya banyak buku, ada buku tafsir, ada buku fikih, ada alat-alatnya, ada HP, ada pencas, dalam tasnya ada semua. Dia bawa tas itu. Apa niatnya membawa? Membawa barang-barang, bukan membawa mushaf. Itu boleh. Itu boleh. Ya, kurir paket misalkan, kan kurir paket membawa Al-Quran pula. Nah, tapi niatnya tidak membawa Al-Quran, niatnya membawa barang, itu diperbolehkan. Nah, sama dengan membaca Al-Quran tadi kan, membaca Al-Quran kalau diganti niat dengan membaca zikir, jadinya boleh.
Nah, Itu berkaitan dengan kaidah innamal a'malu binniyat. niat. Terus yang kelima, wadukhulul masjidi, dan masuk masjid. Berdiam diri di masjid itu jelas tidak boleh. Berdiam diri di masjid jelas tidak boleh. Ini haramtul masjidah lihaidin wa junubin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku haramkan masjid bagi perempuan haid dan orang junub, kata Nabi. Ya, dalam Al-Qur'an dikasih istisna, illa abiri sabilin, kecuali untuk sekedar lewat abiri sabilin. Berarti masuk masjid itu kan boleh jadi niatnya dua. Boleh jadi niatnya masuk masjid untuk berdiam diri di masjid, bisa jadi dia masuk masjid dengan niat untuk sekedar lewat. Kalau untuk sekedar lewat haram. Kalau ada kalaunya, ya in khafat talwithahu, kalau dia takut akan mengotori masjid. Saya duduk di masjid boleh walaupun saya haid. Kenapa saya boleh duduk di masjid walaupun saya haid? Karena saya tidak mengotori masjid. Kan Nabi melarang itu di zaman Sayyid, di zaman dulu ketika pembalut tidak sekeren sekarang, belum ada sayapnya, dia bilang. Enggak ada cerita tuh. Ya, ada cerita. Kenapa? Karena yang dilarang berdiam diri di masjid di masa Nabi ternyata bukan cuma orang haid, tapi juga laki-laki junub. Pertanyaannya sekarang, laki-laki junub apakah akan mengotori masjid atau tidak? Enggak. Tapi dilarang oleh Nabi. Berarti ilat larangan orang yang junub ataupun perempuan haid berdiam diri di masjid bukan karena darah. Karena laki-laki junub tidak berdarah. Ilatnya apa? Hadas besar. Ilatnya hadas, bukan najis. Ilatnya hadas, bukan najis. Nah, sekarang kalau untuk sekedar lewat di masjid, laki-laki junub boleh. Surat An-Nisa 43, Ustaz ya? Ya, laki-laki junub boleh lewat di masjid. Perempuan haid boleh juga lewat di masjid asal aman dari darah, tetesan darah. Nah, makanya melintas. Ya. Kalau Ustaz Khalil juga dulu sampaikan masuk lewat pintu berbeda, keluar lewat pintu berbeda. Itu bisa pakai hilah. Andai misalkan guru ngaji, dia sedang haid, ngajar anak-anak MBA, gimana caranya biar halal? Masuk masjid, tidak boleh duduk. Jalan aja deh. Jalan aja dia sambil dengarkan anak, nanti keluar di pintu lain. Ya repot. Terus solusinya gimana? Gedung MDA bedakan dengan masjid. Bikin serambi di halaman masjid yang bukan masjid. Ya. Makanya kita bilang ibadah perempuan itu tidak payah. Karena memang banyak penghalang ibadah bagi perempuan. Nah, jadi itu ya. Lewat di masjid bagi perempuan haid tidak boleh kalau dia takut akan mengotori masjid. Jadi mengotori masjid ini bukan untuk berdiam diri di masjid, tapi untuk lewat di masjid. Nah, jadi dia berdiam diri di masjid, niatnya mendengarkan pengajian, hebat betul dia rasa enggak, itu bid'ah. Itu yang bid'ah, sebenar-benar bid'ah, dan itu difatwakan oleh kawan-kawan Ustaz Budi itu ya. Ustaz, itu fatwa resmi Muhammadiyah, terus kenapa? Emangnya Muhammadiyah enggak bisa salah? Nah, kadang-kadang ini orang Muhammadiyah sendiri tidak paham dinamisme Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu dulu pakai ru'yah. Kemudian sejak konferensi 1928 baru kemudian muncul ide untuk mengambil hisab. Bukan sekedar hisab, tapi standarnya berubah dari ru'yah hakiki kepada wujud hakiki. Wujud hakiki ya, wujud hilal hakiki. Ya, sekarang muncul ide baru. Apa ide baru? Ittihadul matla. Apa istilahnya? Ru'yat global. Nah, sekarang. Berarti kan kemarin Muhammadiyah tuh bela mati-matian ya nak. Kita pakai wujud hilal hakiki. Sekarang muncul ide baru. Berarti kan berbeda. Tidak perlu juga dibela mati-matian. Karena boleh jadi ke depan beda lagi. Boleh jadi ke depan beda lagi. Dan itu wajar, itu normal saja. Jangan gara-gara itu kemudian kita bilang, oh kamu antum bukan Muhammadiyah. Enggak. Ilmu sebelum ormas, saya bilang. Tapi rakyat global itu Saudi beda. Itu. Makanya. Jadi saya bilang juga orang Muhammadiyah di sini, Ustadz, iya salah kami Ustadz. Salah kami Ustadz. Batu patang tuh Ustadz enggak ngaji di Muhammadiyah le. Gara-gara Ustadz Rayo beda aja Saudi. Pengurus seperti itu dalilnya. Ambo kecan Pak, dalil kita bukan Saudi Pak. Muhammadiyah itu pakai wujud hakiki. Kebetulan wujud hakiki kita sama dengan Saudi.
andai wujud hakiki kita berbeda dengan Saudi, maka Muhammadiyah pasti berbeda dengan Saudi. Saya bilang seperti itu. Kita bukti itu. Iya, enggak nerima dia tahun kemarin berbeda. Idul Fitri bedona do global Iya. macam tiba itu ada hanya ini soal. Amuah lo dulu awak rayo pada Makkah itu kecil dia nak. Itulah. Tapi Jadi- orang HTI dia Tetap rakyat global ya nak. Nah, memang patokan awalnya memang rakyat global, bukan wujud itu hakiki. yang istiqomah kan. Nah, itu istiqomah. Makanya sebenarnya ciri-ciri orang berilmu itu apa? Konsisten. Tidak standar ganda. Tipak di siko pakai standar iko, tipak di situ pakai standar itu. Itu yang tidak boleh. Pertamanya anak dulu di grup dulu. Tak suara. Ini saya Muhammadiyah juga, tapi jangan gara-gara saya beda hari raya kemudian tiba-tiba saya dibilang bukan Muhammadiyah. Ya, baca buku Bu Hamka, saya kembali ke ru'yah biar paham. Lilasan kan lilasan sampai murtad. Oh, iya. Adonya sih Ustaz. Ya, kamu penyusup NU. NU saja baru patang wak kenal orang enak. Ya, penyusup NU di Muhammadiyah lah kan. Kan kacau tuh. Itulah ya. Pokoknya aneh lah orang-orang sekarang. Kata Bu Hamka apa? Justru spirit Muhammadiyah sejak 1928. Sebelumnya Muhammadiyah kan mengikuti mazhab Ahlul Balad Syafi'i. 1928 Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab apapun. Kata Bu Hamka di saya kembali ke ru'yah itu apa? Justru spirit Muhammadiyah itu adalah anti taklid. Kalau saya dipaksa taklid kepada keputusan persyarikatan, berarti saya dikekang secara pemikiran. itu bertentangan dengan spirit dinamisme Muhammadiyah. Sekarang ketika muncul ide ru'yat global itu kan berarti yang memunculkan ide dia ingin keluar dari pakem. Iya kan? Dia ingin keluar dari pakem. Maka di Muhammadiyah kita sampaikan, orang Muhammadiyah itu yang mempersatukannya bukan mazhab. Yang mempersatukan orang di Muhammadiyah itu bukan hari raya sebenarnya, tapi spirit amal usaha itu sebenarnya. Spirit amal usaha. Hanya itu harus dipahami oleh orang. Hanya saya bilang Wahabi, saya Muhammadiyah, sip, fadl. Anda Muhammadiyah enggak masalah, kamu Wahabi, kamu Muhammadiyah, sip, enggak masalah. Tapi jangan bawa-bawa Muhammadiyah untuk pemikiran kamu. Ya, karena kalau dibawa kita membid'ahkan Maulid Nabi sebagaimana Muhammadiyah, enggak seperti itu Muhammadiyah. Kita membid'ahkan tahlilan sebagaimana Muhammadiyah, enggak. Itu pandangan personal Muhammadiyah. Oke, personal. Karena Pak Din Samsudin ikut tahlilan, enak. Itu lebih otoritatif daripada kamu yang kerucil-kerucil Muhammadiyah di akar rumput. Mungkin kalau untuk bagi Jawa Muhammadiyahnya agak toleransi. Yes. Sumbar gue deh nyonya pedagang agama rasul-rasul tagak sunadi agak intoleran lah. Di Sumbar, tokoh Muhammadiyah yang alumni pesantren sekarang langka. Tokoh Muhammadiyah yang alumni pesantren langka. Ya. Ada sih, tapi langka. Ya, Muhammadiyah Bukit Tinggi dengan Muhammadiyah Payakumbuh sangat berbeda. Muhammadiyah Bukit Tinggi toleran. Kenapa? Karena Muhammadiyah Bukit Tinggi banyak alumni Parabe. Alumni Parabe kunut semua. Ya, itu contoh simpel. Jadi kalau di Payakumbuh saya lihat banyak orang Manggaleh. Orang Manggaleh banyak. Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ya, sarjana hukum. Jalur masuknya bukan jalur masuk pesantren, tapi jalurnya Tapak Suci dan UMSD, Universitas IMF. Tidak bisa kali alumni pesantren. Perti dulu Iya. Jadi kalau orang masuk lewat pesantren dia lebih terbuka karena dia paham mahalul khilaf. Kenapa ulama bisa berbeda seperti itu. Tapi kalau orang yang memang cuma ambo biasa manggaleh seperti itu, tiba-tiba ambo menjadi pengurus di Lazismu misalkan. Berarti dia menilai Muhammadiyah atau tidaknya seseorang dari Sayyidina, dari kunut, dan itu yang memunculkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah itulah ya, jadi jangan dipakem-pakemkan. Anda jadi bencong seperti si Sunia tuh, Sunia ya namanya, ya si Sunia tuh. Jangan bawa NU. Ya, Anda mau seperti mendukung. Nah, enggak tahu Sunia Rahman namanya, LGBT kejilbab lah. Itu seperti si Abu Janda mau dukung Israel silahkan, tapi jangan bawa-bawa NU. Sama dengan Muhammadiyah. Anda mau pakai tauhid usul salasah silahkan, jangan bawa Muhammadiyah. Ya, Anda tergabung Muhammadiyah, oke, enggak masalah. Anda punya spirit amal usaha enggak? Ya, sip. Anda Muhammadiyah berarti. Tuh, Bu, kalau cerita Jobia Mas'ud itu terasuna beda Muhammadiyah. Beliau tuh muridnya Parabe. Ya. Awal-awal saya was-was sebelum ketemu Buya Mas'ud kan.
karena saya tidak tahu bagaimana pemikiran beliau. Beliau Muhammadiyah. Nah, agak ragu. Tapi pas ngobrol langsung beliau bahas gimana Muhammadiyah di Payakumbuh. Nah, beliau sampaikan ada 3 guru Muhammadiyah di Payakumbuh, kau nambah terikat, kau yang tidak. Aduh, biar itu coba. Aduh. Ya, awak dan tidak tahu kiranya. Kita yang kurang piknik seperti itu ya. Hah? Ada yang berterikat. Bahas saya Jamil Jawo dulu masuk Adiano, yo masuk. Baru keluar 1928 Muktamar. Gara-gara Mas Mansur. Kan itu. Mas Mansur orang Surabaya, berbeda dengan orang Keraton Solo. Orang Surabaya ini orang kota, sama dengan Sumatera Barat. Makanya dihilangkan sekat-sekat mazhab oleh beliau. Dia cerita dulu dia beliau. Tahu beliau angkunan tuh di Balai Gurah di sampai angke. Ya sanad-sanad keilmuan Sumatera Barat sama lo juga biar istilahnya luar biasa lah beliau. Ya, Tunggak Tuwo Minangkabau beliau, buku beliau akan terbit kata beliau. Tapi saya belum dapat bukunya. Itu perlu dibaca untuk pemerhati keislaman Sumatera Barat ya. Lanjut. Yang dilarang selanjutnya apa? Tawaf. Ini sudah kita singgung tadi karena tawaf hukumnya sama dengan salat. Terus al-wata', berhubungan badan juga tidak boleh. Hubungan badan berarti masuk ya, dukhul yang dimaksud. Tapi di sini apa? Istimta semuanya. Tidak boleh juga. Istimta bima baina surati war rukbah. Dalam usul fikih kita bahas kemarin ya Ustaz ya. Bersenang-senang dengan istri dari pusat sampai lututnya itu tidak boleh. Menyentuh boleh, menyentuh dengan syahwat tidak boleh. Selain daripada itu, tafadhal. Wa yusannu, dan disunahkan liman wati'a fi iqbalid dam, bagi orang yang menggauli istrinya fi iqbalid dam, ketika darah baru datang. Dia sedang berhubungan badan, keluar darah haid. Nah, seperti itu. At-tasadduqu bidinarin, bersedekah dengan 1 dinar. Sedekah dia dengan 1 dinar. Disunahkan. Kenapa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Itu saja dalil umum sebenarnya. Dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan al-hasanah, perbuatan baik. Apa faedahnya? Tamhuha, agar perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Dan menggauli istri ketika haid adalah dosa. Walaupun tidak ada kafarat, tapi disunahkan untuk berbuat baik untuk setiap dosa yang kita lakukan. Waliman wati'a fi idbarihi, dan bagi siapa yang menggauli istrinya di belakang darah sudah berhenti tapi istri belum mandi. Idbar ya. At-tasadduqu binisfi dinar, bersedekah 1/2 dinar. Apa bedanya Ustaz? Yang pertama darah itu ada. Yang kedua darah tidak ada, tapi istri belum suci sempurna. Berarti secara tidak langsung Dosanya. Nih, tandu badoso tuh. Iyo. Nah, tapi dosanya lebih ketik daripada ketika ada darah. Ya kalau yang pertama kan enggak tahu gitu ya. Pas sedang berhubungan rupanya Keluar darah. Lanjutnya tangguang aja. Kalau seharusnya dilaksanakan ya nah. Harusnya ya. Tapi kafarat ini disunahkan ya, bukan berarti dia tidak berdosa. Karena kafarat ini tidak ada dalil khususnya, dalil khusus siapa yang menggauli istri hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Tidak ada itu dalil. Tapi kita sampaikan dalilnya tadi dalil umum. Apa itu? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Surat apa itu Ustaz? Bukan hadis ya? Enggak. Ayat ya. Hadis. Kita tanya pada penghafal Quran terhebat kita ya. Android. Ya, enggak ada nama. Enggak ada ya? Iya ya, hadis ya. Ya, penghafal hadis kita juga adalah Syekh Google ya. Oh dia dalil siapa? Guru gembul. Baca guru gembul. Fi iqbalid dam ni apa maksudnya? Kedatangan dam. Kedatangan darah. Ya. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Ya, hadis. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini hadis. Ya, lanjut. Liman wati'a fi iqbalid dam. Wathaminu, dan yang ke-8 alistimta'u, wata'nya dilarang, bersenang-senangnya juga dilarang. Alistimta'u bima baina surati wa rukbati, dengan apa yang antara pusat dan lutut, minal mar'ati, dari perempuan, dengan pahanya berarti.
bawah pusat nggak boleh, di atas pusat nggak boleh. Walaupun melihat, nah itu Kalau istinta itu umum ya, melihat nggak boleh, nyentuh nggak boleh. Fala yahrumu listimta'u bihima, maka tidak haram bersenang-senang dengan keduanya. Dengan pusat boleh bersenang-senang, dengan lutut boleh senang-senang. Gimana bersenang-senang dengan pusat? Nggak tahu juga saya, wallahu alam. Wala bima fauqahuma. Wala bima fauqahuma, dan tidak pula dengan yang di atas keduanya. Istilahnya melewati pusat ya, atau lutut ke bawah. Alal mukhtar, atas yang dipilih, fi syarhil muhadzab, berarti dipilih oleh Imam Nawawi. Tsumma statradal musannifu. Berarti di sini pantangan ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8. Coba kita pakai versi lain ya. Apa saja berarti tadi? Salat, tawaf. Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Ya. Kemudian membaca Quran. Kemudian puasa. Ya, nah. Kemudian berdiam diri di masjid. Kemudian masuk masjid kalau takut akan mengotori masjid. Kemudian berhubungan badan. Kemudian bersenang-senang lah. Jangan busuk-busuk dong. Bersenang-senang saja nggak boleh. Apalagi berhubungan badan. Kemudian yang tak boleh juga talak. Ini bagi suami. Haram bagi suami mentalak istri ketika istri sedang haid. Satu lagi bersuci dengan niat taharah. Jadi totalnya kalau mau didetailkan ada 11. Bersuci dengan niat taharah. Kalau mandi dengan niat membersihkan badan boleh. Berwudu dia dengan niat menghilangkan kantuk boleh. Ya. Berwudu menghilangkan kantuk boleh. Tapi kalau niat taharah mengangkat hadas karena belum berhenti ini. Ya. Main-main dia dengan ibadah enak. Iya. Lanjut. Nah, sekarang larangan bagi orang yang junub. Tsumma statradal musannifu li dzikri ma haqquhu an yudhkara fi ma sabaqa fi fasli mujibil ghusli. Panjang atau pendek? Panjangnya? Panjangnya sudah. Sampai situlah dulu ya. Yes. Karena waktu asar sudah masuk, insyaallah kita lanjutkan kajian Fathul Qarib kita pada pertemuan selanjutnya Jumat yang akan datang. Ya. Ini yang tadi kan perselatan langsung itu baru keluar darah kan dilanjutkan. Tentu yang laki-laki Pak Kepala pasti wajib mandi. Kalau yang manusia Pak nanti mandinya sekali saja. Rapel saja. Sekali saja ya, enggak perlu 2 ya. Udah mandi. Saya mandi mengangkat hadas karena haid. Kemudian mandi lagi karena saya digauli istri. Enggak. Sama dengan orang berhubungan badan, mati dia. Dia hubungan badan, mati pula dia. Berapa kali mandinya? Sekali. Ya, ada orang nanya tuh, Ustaz, saya memandikan jenazah pagi, perlukah saya tanya pada istrinya? Tadi malam mengapa? Ada pula, enggak perlu tanya. Mandikan saja sekali, saya bilang seperti itu. Ya. Itulah ya. Saya bilang kiasnya seperti ini. Apa KWC? Ya, buang air besar keluar, buang air kecil keluar, kentut keluar pula, nyentuh kemaluan pula. Wuduknya berapa kali? Sekali, Ustaz. Nah, sama dengan itu. Ya, itulah ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam.